Jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang berbuah dan juga membangkitkan. Halo Theo. Wah, kelihatannya Theo senang sekali hari ini. Iya, Mister. Setelah kemarin kita bahas tentang perkataan dan kreativitasku, Theo sekarang jadi hati-hati kalau mau ngomong, supaya tidak menyakiti teman-teman dan orang-orang yang lain. Wah, Theo hebat. Kalau para murid Kristus yang lain gimana? Sudah mulai hati-hati belum kalau mau ngomong? Hari ini Mr. Hendy akan melanjutkan dengan firman Tuhan yang sama tentang perkataan dan kreativitasku. Mr. bacakan ya dari Matius 12 ayat 33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari Mister ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari kedua kami boleh merenungkan kembali arti perkataan dan kreativitas kami. Kiranya Tuhan tolong kami mengerti firman-Mu hari ini, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif di dalam perkataan kami, menjadi murid-murid Kristus yang berguna bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mister, sudah 3 minggu ini kita kan bahas tema kreatif. Kalau tidak salah, kreatif itu kan mengembangkan pemikiran yang bijak, perkataan yang arif untuk melakukan kehendak Allah. Nah, kalau perkataan yang arif itu apa ya, Mister? Pertanyaan yang bagus, Theo. Para murid Kristus yang berguna bagi dunia tahu tidak apa itu perkataan yang arif? Arif lawan katanya sia-sia, tidak berguna, tidak ada artinya, tidak dipikirkan dengan baik. Omongan yang kosong, tidak ada isinya. Arif adalah tahu kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam saja. Arif adalah tahu bagaimana menggambarkan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti ketika marah, ketika kesal, ketika emosi, ketika sedih, ketika nangis, dengan cara yang menyenangkan. Bicara dengan lembut, tidak menyalahkan, memilih diam sampai marah atau nangisnya hilang, baru berbicara. Wah, itu susah, Mister. Apalagi kita bisa berkata-kata dengan arif. Dan mengapa kita harus berkata-kata dengan arif? Iya, itu susah, Theo. Kita butuh berdoa supaya Tuhan Yesus tolong kita pada saat kita marah, kita nangis, kita sedih dan kesal. Theo dan para murid Kristus yang berguna bagi dunia ingat ya, Matius 12 ayat 36 tadi yang Mister bacakan, setiap kata sia-sia yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan loh pada hari penghakiman.
Karena apa? Karena kata sia-sia itu dosa, membuat orang lain sedih, membuat teman-teman menangis. Tuhan tidak suka kalau kita menyakiti orang lain. Tuhan suka kalau perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Iya, Mister. Theo makin mengerti. Theo harus menjaga perkataan Theo agar arif, menghibur teman yang sedih, memberikan semangat kepada teman yang gagal, menegur dengan lembut dan dengan kasih. Kalau ada teman yang salah, tidak marah-marah, melainkan menasihati sesuai dengan yang diajarkan firman Tuhan. Makanya dari tadi Theo nyanyi lagu ya. Ayo para murid Kristus yang berguna bagi dunia, kita jaga perkataan kita agar tidak sia-sia, tetapi perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan firman Tuhan. Selalu ingat lagu yang Theo nyanyikan tadi. Kita nyanyi sama-sama ya. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang berbuah dan juga membangkitkan. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang berbuah dan juga membangkitkan. Mari Mister ajak kita menutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap hari kami membutuhkan Tuhan agar kami dapat berkata-kata dengan arif, berkata-kata yang membangun orang lain, berkata-kata yang dapat menolong orang lain sehingga mereka diberkati dengan apa yang kami katakan. Kami rindu Tuhan yang menolong kami untuk melakukan hal ini sehingga benar-benar nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Berkati Mr. Hendy, berkati Theo, berkati Bapak Ibu Guru semuanya, dan berkati semua murid-murid Kristus yang ada pada saat hari ini sehingga kami benar-benar memakai perkataan kami dengan arif dan kreatif sehingga kami makin hari makin berguna bagi dunia dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.